Silakan Pak Hendardi, silakan. Ya, terima kasih Bung Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebenarnya tidak diundang untuk bicara, tapi dipaksa. Tapi nggak apa-apa, saya sedikit aja. Sebetulnya saya nggak mengulang apa yang sudah dilakukan. Ini apa yang sudah dibicarakan tentang, terutama tentang berbagai peristiwa ini yang berujung kesedihan yang sampai sekarang juga tidak pernah terselesaikan. Ya, tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar oleh Ibu dari Stefanus dan Pak Payan. Ya, dan itu memang saya tidak mengulang, tapi itu harus terus diungkapkan, diingat terus menurut saya. Jadi tidak ada kita harus berhenti selama penyelesaian ini belum berakhir. Kedua, juga tadi Mas Usman Hamid sudah menjelaskan secara baik tentang tahapan-tahapan apa penculikan, mensistematisir itu, memperlihatkan betapa ini satu tindakan yang sistematis, ya, terencana. Semuanya ini di dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Lalu Mas Al-Araf tadi lebih pada soal-soal bagaimana posisi publik dan juga masyarakat di dalam menanggapi isu semacam ini. Saya hanya ini tidak mengulang ke situ, tapi di ujung aja menceritakan sedikit. Saya mengikuti ya, dan termasuk saya kira yang paling senior dari kawan-kawan ini, mengikuti perkembangan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu ini dari sejak awal ya. Saya kira ini memang hampir tidak ada jalan ya, hampir buntu ketika itu. Sampai kemudian ada saya kira semacam harapan-harapan sedikit atas dasar. Harapan itu bukan tiba-tiba muncul, tapi harapan itu atas dasar tekanan-tekanan publik yang sangat kuat, terutama apa yang ibu bapak lakukan dan keluarga korban serta para aktivis setiap aksi Kamisan dan lain-lain. Ya, itu mendorong satu rezim itu gerah selalu. Ya, saya nggak tahu mulainya dari rezim siapa. Saya kira mungkin SBY itu kemudian muncullah gagasan-gagasan, terutama dari saya kira Usman dan lain-lain. Al-Araf masih ingat semua, masih ada gagasan-gagasan dari One Team Press ya untuk mengundang kita memberikan pandangan-pandangan kita tentang bagaimana penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat ini. Ya, saya ingat itu berapa kali pertemuan. Saya lupa dimulai dengan One Team Press siapa, tapi mungkin Albert Hasibuan. Dan saya kira Albert Hasibuan ya, dan saya kira Albert One Team Press, setelah Albert itu diteruskan juga oleh Adnan Buyung Nasution kalau nggak salah, dan kemudian ini yang di bidang hukum dan hak asasi manusia. Lalu setelah itu terakhir saya jumpa dengan Pak Sidarto dan semua ya. Tapi memang saya harus akui Pak Albert cukup jujur ya pada saat itu. Dia berapa kali bertemu kita dan kelihatan memang ada effort untuk mencoba ini, karena dia juga merasa ada harapan. Namun ketika jumpa terakhir itu dia menyerah. Sampai di Presiden SBY waktu itu ini tidak memperoleh tanggapan yang konkret. Padahal boleh katakan kita sudah memiliki satu konsep ya yang cukup, walaupun itu konsep besar. Ya, bukan konsep, tentu konsep besarnya adalah dibentuknya semacam komisi kepresidenan untuk menseleksi penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM ini, mana yang harus masuk pengadilan, mana yang ini, setelah apa yang kata Al-Araf tadi, Komnas HAM dan Kejaksaan bolak-balik ya, kira-kira begitu. Kami menawarkan satu penyelesaian, walaupun penyelesaian itu masih sifatnya global, tapi itu adalah usulan masyarakat, dan saya kira itu usulan terakhir atau katakan usulan usulan besar yang terakhir yang disampaikan gitu kepada ini. Kemudian kami lanjutkan lagi lobby Adnan Buyung Nasution, setelah itu karena jalurnya lewat situ, kemudian lewat Pak Sidarto dan Subroto ya. Ternyata sampai sekarang apa yang terjadi malah kemudian dibentuknya
apa ini nama panitia ini yang si PPHAM lah katakan ya, saya nggak begitu tahu singkatan-singkatannya, tapi itu saya katakan itu bukan ide yang kami sampaikan, tapi mencuri sebagian ide kita, ya, mencuri sebagian ide dari publik, dari masyarakat untuk kemudian dipakai sebagian, ya, sebagian lagi disisihkan, ya, dan ini apalagi kalau dilihat bahwa ini disampaikan pada akhir-akhir tahun kekuasaan Jokowi, menurut saya ini semacam tindakan akal-akalan. Tidak kurang protes keras dari berbagai elemen organisasi hak asasi manusia. Ya, saya kira imparsial, Amnesty, Setara Institute dan PBHI, YLBHI dan lain-lain, saya kira yang memprotes itu. Tetapi mereka tidak bergeming karena itu harus dilihat sebagai juga bagian dari suatu tujuan politik di tahun-tahun politik, gitu. Itu kita dan celakanya adalah kemudian bahwa mereka mengadopsi juga, mengakomodir maksud saya para aktivis hak asasi manusia di dalam tim itu, ya, dan juga implikasinya adalah, dampaknya adalah bukan saja memecah belah antar korban, tapi juga antar aktivis hak asasi manusia. Ya, ini tindakan yang menurut saya paling tidak bisa saya terima, gitu ya. Ya oleh Jokowi, siapa lagi, presidennya masih itu. Jadi saya tidak pernah mengapresiasi gagasan ini, dan saya menganjurkan hari ini bahwa tolak saja tim ini, ya, walaupun sudah kita tolak, tapi bubarkan saja nih tim ini, dan aktivis-aktivis HAM yang di dalamnya itu supaya eling, balik kembali kepada cara berpikir yang lama dan jangan gampang dipolitisasi, ya. Pada tahun politik ini kebelet semua kelihatannya, jadi jangan mudah dipolitisasi oleh ini. Nah, kenapa kaitan dengan pemilu? Sudah pasti apa yang dilakukan ini semua tidak bebas nilai, ya. Budiman melakukan ini bukan soal yang bebas nilai, ya. Jangan kemudian itu di dalam rangka pemilu juga, tidak usah dibenar-benarkan oleh siapapun, ya, oleh anasir-anasirnya dan sebagainya, dengan perdebatan-perdebatan teoritik tentang kenapa kita bersekutu dengan penculik atau bukan, gitu. Itu saya kira satu yang tidak penting untuk dibahas dan tidak usah dibaca kalau ada perdebatan-perdebatan semacam itu, karena sudah jelas tujuannya adalah politik, tujuannya adalah kekuasaan, dan tujuannya mungkin juga sedikit-sedikitnya adalah ada materi di situ, material gitu ininya. Nah, tidak ada alasan untuk kita bergabung dengan penjahat, ya, itu dalam istilahnya itu Stockholm Syndrome, ya, di mana si penjahat itu yang dikorban itu kemudian bisa bersekutu dengan si penjahat, si penculik, ya, karena merasa dirinya mulai mengasihani, mulai simpati dan sebagainya. Tetapi ini satu tindakan yang sebetulnya merusak kita semua, ya. Jadi saya kira teman-teman di sini, saya datang ke sini lebih pada saya pentingkan untuk datang ke sini memberikan semacam dukungan moral dan politik, ya, buat semua, buat untuk lebih kita tetap, ya, mempertahankan dan melakukan berbagai aksi-aksi, ya, dan berbagai untuk jangan begini. Memang situasi sudah lain, publik sudah berbeda, pemilih sudah berbeda dengan 4 atau 5 atau 10 tahun lalu, ya. Tetapi itu bukan menghalangi kita untuk juga mencari kreasi-kreasi di dalam melawan, gitu ya. Hari dulu saya ingat saya masih cetak stensilan gitu untuk ini, ya. Hari ini kita main digital, mainlah digital, ya. Itu mungkin bukan zaman saya, tapi itu ada cara. Setiap zaman pasti punya caranya sendiri. Jadi nggak usah
kita tidak usah terlalu khawatir dengan hal-hal itu. Dan saya kira di samping itu, Pak, aksi-aksi kampanye ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berumur ini juga tidak pernah kepayahan atau tidak pernah merasa lelah ya, tentu terus bersemangat untuk menggalang kampanye yang masif seperti aksi Kamisan ya, kendati kondisi berbeda dengan waktu yang lalu ya. Itu saja saya kira yang mau sampaikan Jo, teman-teman. Tapi saya mendukung penuh semua gerakan-gerakan ini, dan kalau perlu ini jangan sampai di sini gitu kan. Kita perluas terus ya, karena kita tidak akan bisa terima ya sampai kapanpun ya bahwa reformasi ini dibengkokkan, dibelokkan oleh, walaupun reformasi itu belum sempurna, tapi ini belum sempurna aja udah dibelokkan, gitu. Dan udah dibelokkan oleh anasir-anasir orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan merupakan penjahat-penjahat kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Haidari sekali lagi, teman-teman. Ayo saling silang, Bung Gufron sebelah sini biar kelihatan, Bung Gufron sebelah sini, sebelah sini. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dan juga diskusi publik soal situasi dan juga kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, maka kita akan memulai untuk membacakan deklarasi korban dan masyarakat sipil untuk mengawal situasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam gerakan melawan lupa. Sebelumnya izinkan saya untuk kemudian menyemangati dengan hidup korban, jangan diam, lawan. Menjelang pemilihan umum 2024, kontestasi politik kian menguat. Sayangnya, diskursus mengenai hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi tidak menjadi mainstream atau jalur utama dalam ruang politik pemilihan umum. Dinamika yang berkembang lebih pada memperlihatkan kontestasi pemenangan kandidat, bukan kontestasi ide dan gagasan. Kami menilai isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting bagi pembangunan politik, demokrasi, dan juga nilai-nilai hak asasi manusia. Para aktor politik masa lalu yang telah menjadi elit kekuasaan telah membajak dan merekayasa ulang bagaimana peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, sekaligus kondisi korban dan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu hari ini. Sekaligus kondisi, tentunya hal ini berbahaya bagi demokrasi hari ini, dan HAM serta menyakiti hati para korban yang masih berjuang demi keadilan. Kami memandang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang melibatkan sejumlah aktor militer jenderal era pemerintahan otoriter Orde Baru merupakan salah satu agenda reformasi 1998. Penyelesaian berbagai kasus tersebut menjadi penting bukan hanya untuk memenuhi keadilan bagi para korban, tapi juga sebagai bentuk koreksi atas kejahatan militer dan juga rezim otoriter di masa lalu, serta untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa dalam perjalanan bangsa di masa depan. Dalam konstruksi sejarah Orde Baru, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah buah dari praktik hitam negara yang menjadikan kekerasan sebagai metode ampuh untuk menghadapi kelompok kritis di masyarakat. Dengan dalih atas nama kepentingan keamanan nasional, tindakan penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan jadi metode dan cara kotor yang digunakan oleh rezim militer. Padahal alasan kepentingan keamanan nasional hanyalah tameng untuk mempertahankan kekuasaan rezim. Sebagai bangsa, kita harus memiliki kesadaran bersama bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan hanya untuk kepentingan keluarga korban, melainkan juga kepentingan kita yang menginginkan kepastian bahwa praktek kotor negara teror ala Orde Baru tidak terjadi lagi di masa datang. Hal ini hanya dimungkinkan dengan tidak memberi ruang politik kepada pelaku untuk duduk dalam kekuasaan dan mendorong mereka yang bertanggung jawab untuk diadili. Dengan menghukum para pelaku pelanggaran HAM itu adalah kita bisa dengan tenang mendapatkan kepastian bahwa kasus serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati
yang hilang pada masa Orde Baru ataupun pada masa reformasi. Karena mereka kita meraih kebebasan hari ini, meski politik ini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin itu dari kita untuk deklarasinya terkait dengan situasi dan juga kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Terakhir sebagai sebuah slogan dan juga seruan untuk kemudian tetap melawan gagasan, melawan lupa, saya ingin mengingatkan kembali dengan simbol yang sering diserukan oleh semua orang, semua elemen korban, keluarga korban setiap hari Kamis. Hidup korban, jangan diam, lawan. Terima kasih, selamat siang. Sekali lagi, hidup korban, Jangan diam. jangan diam, Lawan. terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.